Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafid Farun Gani, Prodi Pendidikan Fisika B Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan moral. Yang pertama, pengertian moral. Menurut bahasa, kata moral berasal dari bahasa Latin mos yang merupakan jamak dari kata mores, yang berarti kebiasaan dan adat. Sedangkan menurut istilah, moral adalah ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral yang diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Dengan demikian, moral juga mendasari dan mengendalikan seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Faktor yang pertama adalah perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan demikian, batas-batas tertentu perkembangan moral tergantung pada perkembangan kognitif. Faktor yang kedua adalah penggunaan rasio dan rasional. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dan perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku terhadap orang lain. Faktor yang ketiga adalah isu dan dilema moral. Anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya tersebut. Faktor yang keempat adalah perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral mereka. Mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Yang ketiga adalah teori moral. Teori moral adalah sikap perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori moral. Yang pertama, teori Piaget. Yang kedua, teori Coleridge. Yang ketiga adalah teori John Dewey. Yang pertama, teori Piaget. John Piaget adalah orang yang pertama kali meneliti tentang perkembangan moral. Piaget meneliti moral judgment pada anak dan menulis buku yang berjudul The Moral Judgment of the Child pada tahun 1932. Menurut John Piaget, dalam teori perkembangannya, beliau mengemukakan teori perkembangan moral terbagi atas dua tahap. Yang pertama, tahap heteronomous. Tahap ini terjadi dari usia 5-10 tahun. Pada tahap ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki Tuhan, orang tua, dan guru, yang tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi sebaik-baiknya. Tahap yang kedua adalah tahap autonomous. Pada tahap ini, moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang yang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Teori yang kedua adalah teori Coleridge. Menurut Coleridge, penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Piaget mengemukakan 3 tahap perkembangan moral. Tahap yang pertama adalah tahap prakonvensional. Tahap ini berlangsung dari usia 4-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral yang ini adalah aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral masih ditafsirkan oleh individu anak
atau berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya, baik itu berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Tahap yang kedua adalah tahap konvensional. Tahap ini berlangsung dari 10 sampai 13 tahun. Pada tahap moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dipatuhi atas dasar menurut harapan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pada tingkat ini terdapat juga dua tahap, yaitu tahap orientasi kesepakatan antar pribadi atau disebut orientasi anak manis, serta tahap orientasi hukum atau ketertiban. Tahap yang ketiga adalah tahap pasca konvensional. Tahap ini berlangsung antara 13 tahun ke atas. Tahap perkembangan moral yang ini adalah tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dirumuskan secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan. Pendapat ahli yang ketiga adalah John Dewey. Menurut John Dewey, tahap-tahap perkembangan moral terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tahap pramoral. Tahap pramoral ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatannya pada aturan. Yang kedua adalah tahap konvensional. Tahap konvensional ditandai dengan berkembangnya kesadaran dan ketaatan pada kekuasaan. Tahap yang ketiga adalah tahap otonom. Tahap otonom ditandai dengan berkembangnya keterikatan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral melibatkan perubahan seiring usia dan pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang harus bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal atau nilai dasar dalam diri seseorang dan makna diri, dan dimensi interpersonal apa yang seharusnya dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang lain. Baik, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.